kan pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh negatif yang ada dalam tubuh kita itu sangat pengaruh itu. Ya, jadi dihambat untuk punya anak. Jadi yang pertama Mas ini, apa yang kata dokter, coba dilaksanakan. Kemudian ini dilaksanakan ini juga ikhtiarnya, usahanya yang 10 itu dilaksanakan. Insya Allah nanti. Ya. Apa? Suami ada jin. Tapi kalau Mbak memang mengarah ke santet, mengarah ke sana. Cuman belum begitu 100%. Karena biasanya Mbak itu menggelepar biasanya ketika dibacakan ini, dibacakan Quran. Pengalaman pasien-pasien saya itu menggelepar dia, menggelepar. Kemudian saya ajak bicara sama jin yang dalam tubuhnya ini. Tapi Mbak nggak begitu. Tapi dari ciri-cirinya memang mengarah ke sana nih tadi kan, seperti kayak ada jalan dalam tubuh, kemudian susah tidur. Yang paling kuat lagi di santet, mengarah ke santet, Mbak itu sering mengingat orang-orang yang menyantet itu, sering terbayang-bayang dan ingin jumpa, ingin bertemu. Itu sangat udah dugaan kuat gitu, tapi belum 100%. Dia mengarah ke sana. Tapi gitu pun jangan terlampau terkecoh sama itu semua, ya. Mau santet, antu blau, jin segala macam itu kan makhluk Allah. Penting kita minta tolong kepada Allah. Insya Allah Allah akan sehatkan orang yang hendak dengki segala macam. Mudah-mudahan dijauhkan dari itu semua dan mereka disadarkan oleh Allah. Itu aja. Dan jangan menjadi beban buat Mbak, langsung dipikiri, langsung apa, jangan. Nanti bertambah menderita. Udahlah, udah maafkanlah. Lupakan, maafkan, doakan. Jangan dendam sama orang yang mau menyakiti Mbak itu. Ya, nah itu sih. Oke? Hati kayak mana, Pak? Maksudnya butuh proses untuk sembuhnya. Itu makanya karena Mbak ini udah berat kali, ya. Untuk Mbak ini mesti coba selama seminggu ini coba laksanakan ruqyah mandiri. Nggak cukup sekali kalau Mbak ini. Nah, baca Yasin, ayat kursi ini jalankan. Nanti coba gimana reaksinya ketika udah 3 hari, gimana? Ustaz, ini ada gini-gini, Ustaz, ini gini-gini macam mana coba. Nah, nanti kalau misalnya ntar Pak Haji Sapi, kalau misalnya udah enak, udah nggak usah setiap hari, entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau udah enak, paham kan? Nah itu apa Pak Sapik? Baca Yasin dari Awal sampai akhir. Iyalah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi kalau udah sehat kali nggak perlu Yasin, cukup aja ayat kursi 7 kali. Kemudian apa lagi? Nah, istighfar, salawat, syahadat. Yasinnya nggak usah kalau udah sehat kali. Berarti dari gadis tadi ya Ustaz ya ada ya? Ya dari gadis ya Mbak ya? Mengalami? Nggak tahu, maksudnya udah terlalu lama, berarti dari udah lama kali ya? Ya boleh jadi lah. Boleh jadi. Boleh jadi. Itu makanya harus ekstra ini. Ekstra apa namanya? Ekstra kuat, ekstra banyak ininya, amalannya, supaya dia betul-betul bersih. Enggak cukup sekali. Seperti yang saya bilang tadi, pasien saya, jemaah saya ada yang berkali-kali baru sembuh, ada yang sekali aja dia udah sehat. Kalau Mbak ini berkali-kali. Tapi kalau Ibu, kayaknya sekali aja. Mas juga kayaknya sekali aja. Tapi kalau gitu pun kalau mau dibuat berkali-kali makin bagus, makin sehat. Mandiri sudah. Mandiri. Iya mandiri. Tapi gitu pun juga, ya saya sarankan. Kalau masih tahap pengobatan yang 10 ini jangan sampai tidak dilakukan. Tapi kalau Mbak ini wajib dilakukan. Oke? Ustaz, kebetulan kan terakhir kita kan mau haji, cek kesehatan. Iya. Itu hasil dari cek jantung saya bengkak. Bengkak, terus? Itu bengkak membesar. Ini obatnya ini Ibu amalkan. Untung Ibu bilang sekarang sama saya, alhamdulillah. Ya, ini obatnya ini, coba amalkan. Jantung bengkak apa segala macam yang lebar. Jemaah saya, bapaknya jemaah saya itu operasi kepala itu, kanker di Malaysia. Saya ruqyah itu dari jarak jauh loh. Saya ruqyah, berhasil ruqyahnya sehat dia. Nah apalagi Ibu dari jarak dekat begini, itu lebih makbul lagi, lebih diijabah lagi. Dari jauh aja saya ruqyah bapaknya jemaah saya itu, dia minta tolong Ustaz
bapak saya mau dioperasi nih, kepalanya ada kanker di Malaysia. Saya kerjai dari rumah. Tembus, sehat, pulang dia balik ke Medan. Ini bulan puasa ini. Nah, coba bayangkan itu. Nah, ya. Hah? Ini kan penasaran sebenarnya ada apa Hmm. gitu Kak, di ulu hati itu kok bisa kayak diikat-ikat itu memang ada Itulah boneka jin gitu? itu. Apa jin itu? Iya, jin itu. Oh, jinnya nempat di ulu hati. Iya. Nah, dia bisa nempat di mana aja. Nah, Mbak ada pakai jimat-jimat? Ada jimat-jimat. Jimat-jimat ada? Ada nggak dikasih-kasih dulu waktu ketika, maaf ya, ketika pacaran tuh dikasih entah apa amalan-amalan atau serbu-serbu atau bunga-bunga atau kayak dukun supaya sebagai pengikat gitu ada? Dikasih-kasih sama mantan itu nggak ada? Nggak ada, cuman Hmm. pernah Heeh. dibawain makanan apa dari kampung dia. Ah, Apa itu. salah prank gitu. Jadi Tengok itu. Terus nggak ada, udah itu aja. setelah dimakan apa yang dirasakan? Udah lupa lah Ustaz. Udah lama kali itu ya. Nah, Kadang kita nggak sadar makanan itu dibaca-bacai sama bego segala macam, jin hantu blau. Kita makan makanan itu jadi mendarah daging, betul kan? Terus dia apa namanya lengket di ulu hati, di jantung, di apa, di mana lengket. Nah, makanya mesti dikeluarkan. Nah, mengeluarkannya bukan di bedah, mengeluarkannya di ruqyah, itu karena gaib, betul kan? Nah, itu di ruqyah, ini dia senjata yang paling ampuh. Yasin, ini yang paling wali-wali Allah, ini yang paling orang-orang soleh, ya kan? Yasin kan induknya Quran, betul? Nah, itu. Kalau nggak betul, saya bertahun-tahun saya meruqyah ini. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Tengok YouTube saya tuh di apa nih? Saya masukkan ke YouTube dulu. Tengok yang menggelepar, yang banyak sehat semua di YouTube itu. Itu bukti loh, betul kan? Jadi kalau kita ngomong aja kayaknya belum gitu percaya. Tengoklah YouTube Ustaz Widya Sandika, betul nggak jemaah itu? Banyak yang sehat. Setelah begini, itulah saya ini kan, saya apa namanya, saya tanya-tanya. Ini kan Mbak sama Ibu kan bisa tengok itu. Iya Ustaz, alhamdulillah. Gimana Ibu? Bagaimana Bapak setelah diruqyah? Ada tengok di YouTube. Alhamdulillah Ustaz, tadi sebelum diruqyah tadi, nah berat kali kepala, ya kemudian stres kali, udah nggak sehat, udah nggak tenang lahat gini. Tapi sekarang alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Coba tengok di YouTube itu. Itu saksi itu. Itu nggak ada rekayasa itu. Nah, dan ini juga makanya saya masukkan ini untuk juga untuk membuktikan. Nah, nanti coba Ibu Mbak ditengok-tengok lagi, diputar lagi balik. Nah, oh aku sakit ini mau Ustaz ini, oh sekarang ini udah sembuh gini-gini segala macam. Tadi Oke. waktu yang di ruqyah yang tutup mata tadi, ada merasa ngantuk apa itu enggak? Ngantuk loh. Ada masa ngantuk. Ada kan? Ngantuk lah. Itu yang buat itu nah, apa sakit enggak, jangan kepala juga? bohong-bohong terus Ada aja. ngantuk, Ya, ada sakit kepala sakit juga. kepala mengantuk lah. Pusing. Sakit kepala sama ngantuk. Iya. Ya. Oke. Ya, nanti mulai nanti ya. Lakukan yang 10 ini ya. Nah, terutama untuk Mbak ini, coba Mbak 3 hari aja dulu coba amalkan ya, Yasin, ayat kursi ya. Bisa kan baca, bisa Quran kan? Bisa. Alhamdulillah. Nah itu yang perlu tahu ditanyain, bisa nggak mereka Kalau nggak bisa baca Quran, ayat kursi biar Mas yang bacakan. Mas bisa baca Quran? Alhamdulillah. Menolong sekali. baca itu kan harus nggak dibawa itu ke kamar mandi kan? Ya enggak lah, masa nggak kamar mandi. Kamar mandi nggak boleh baca bukan ayat-ayat Allah, nama-nama Allah. Iya, bisa sholat. Yang lebih enak pas sholat tahajud di keningan malam. Coba dirasakan nanti sensasinya. Oh, itulah sensasinya. Tenang hati, enak, nikmat sambil nangis gitu, coba usahakan sambil nangis. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Oh, itu nikmat kali. Itu kalau kita sambil nangis, Mbak, cepat keluar tuh penyakitnya, tuh jin segala macam itu. Kalau kita sambil nangis, Tapi kalau nggak nangis tadi ya kalau nggak nangis ya nggak apa-apa sih, cuman lebih abdol lagi, lebih baik lagi sambil nangis. bukan yang bandel tuh. Bandel, cuman yang bandel. Om nangis Om. Om nangis enggak? Tadi om ngantuk kali memang. Om bukan nangis. Teringatnya tadi bantu zikir nggak tadi? Allahu ya batin. Om Nggak nggak tidur. Tidur. om kan nggak dikasih daftar itu, om masih Zikir. free. Tapi kan boleh ikut Om tadi bilang. Enggak. Cuman om mau nengok apa
Oke, saya buat dulu namanya itu. Ini saya rukyah dari jarak jauh lebih kurang ada 200 lebih itu, hampir 500 itu yang saya rukyah dari jarak jauh itu. Alhamdulillah sembuh sehat. Ada itu saya buat di apa itu? Nama-nama yang dirukyah dari jarak jauh. Jadi kadang kan saya kan punya grup, ada 3 grup manajemen hati juga kan. Kadang ada yang dari luar negeri, Ustaz tolong Ustaz rukyah saya Ustaz dari jarak jauh. Saya rukyah dari jarak jauh. Kayak Pak Haji juga kan saya rukyah dari jarak jauh. Nah, ini kayak misalnya Mbak, Ibu ini saya rukyah, saya bantu dari jarak jauh. Kita mendoakan orang, malaikat mendoakan kita, betul kan? Nah,